Tingkat kepuasan masyarakat pada suatu pemerintahan atau rezim dapat diamati melalui lembaga survei. Di sekitar tahun 2018-an, sebuah lembaga survei bernama Indobarometer mencoba mengadakan survei mengenai Presiden RI yang paling disukai. Dari survei Indobarometer itu, ternyata Presiden RI yang dinilai paling sukses adalah Presiden Soeharto. Presiden Soeharto, benar. Presiden Soeharto, Presiden kedua RI adalah yang tersukses menurut hasil survei Indobarometer, di mana survei itu dilakukan pada rakyat kecil. Itu artinya, sekitar 32,9% masyarakat Indonesia lebih menyukai pemerintahan Pak Harto. Mungkin, bagi generasi Z ataupun sebagian orang hal ini adalah mustahil. Namun bagi saya, hal ini mungkin layak dibahas dan semoga presiden mendatang dapat mengerti apa yang diinginkan masyarakat Indonesia. Perbedaan orientasi pembangunan. Orde Lama. Proses pembangunan di era Orde Lama menurut saya sebenarnya tak begitu panjang, karena di awal negara ini terbentuk, kita masih menghadapi gangguan dari luar negeri. Berbeda dengan di era Orde Baru. Namun, yang perlu diketahui adalah kesuksesan pemimpin bukan dinilai dari lama atau tidaknya, melainkan dampak pada masyarakat dengan program tersebut. Untuk era Orde Lama, praktis penilaian saya mulai di tahun 1959, yaitu setelah Bung Hatta pulang dari Den Haag dan membawa pengakuan kedaulatan RI. Pembangunan di era Orde Lama ternyata lebih memprioritaskan proyek mercusuar, yaitu membangun citra bangsa Indonesia sebagai negara berdaulat supaya dipandang dunia sebagai negara yang hebat. Bisa dibilang, proyek mercusuar itu lebih mirip sebagai ambisi suatu bangsa untuk lebih superior dari bangsa lain. Mungkin, pidato Bung Karno begitu membahana dan menggetarkan dunia, dan juga berpengaruh di dunia. Namun bagaimana dengan rakyatnya? Faktanya, akibat dari ambisi tersebut, pembangunan ekonomi dikesampingkan. Akibatnya, rakyat Indonesia kelaparan, sulit cari kerja, dan ekonomi merosot tajam. Mungkin, sebagian politisi atau Soekarnois menilai itu lebih hebat segala-galanya daripada Pak Harto yang lebih banyak mendapat penghargaan dunia. Tapi, rakyat Indonesia ternyata berpandangan beda. Bagi rakyat Indonesia, mereka bisa mudah mencari rejeki, keamanan mereka terjamin, dan daya beli yang bagus lebih utama daripada ambisi untuk berpengaruh di dunia. Orde Baru. Adapun di era Orde Baru, orientasi pembangunan lebih mengedepankan kekuatan pangan, mengingat di era Orde Lama, kita pernah mengalami kelaparan yang sangat luar biasa. Di era Presiden Soeharto, pembangunan pertanian mendapat prioritas, mengingat ketahanan pangan adalah target utama pembangunan di era Soeharto. Lalu bagaimana dengan sumber daya lain seperti hasil tambang? Di era Orde Baru, sumber daya alam itu dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber daya alam terbarukan dan tak terbarukan. Apa itu sumber daya alam terbarukan? Sumber daya alam yang bisa terus ada selama kita merawatnya. Adapun contoh sumber daya alam terbarukan adalah pertanian, perkebunan, hutan, perikanan, dan perairan. Lalu sumber daya alam tak terbarukan yaitu minyak dan batu bara. Presiden Soeharto begitu jeli melihat anugerah alam Indonesia, yaitu kesuburan tanah. Karena itulah, Presiden Soeharto mengalihkan Indonesia menjadi negara agraris atau negara yang lebih menitik beratkan sektor pertanian dan perikanan. Dan dari pembangunan itu, ekonomi Indonesia meningkat, bahkan pernah mendapat penghargaan dari dunia sebagai negara yang berhasil swasembada beras. Di sektor pendidikan, Presiden Soeharto melakukan terobosan yang hebat, yaitu SD Impres. Terobosan ini juga mendapat penghargaan dunia. Sungguh luar biasa. Dari pertahanan, di era Presiden Soeharto TNI kita juga bagus. Korps Pasukan Khusus Indonesia menempati ranking 10 besar di dunia.
Indonesia juga mendapat predikat macan Asia di era Presiden Soeharto. Era Reformasi. Di era Reformasi, semua yang berbau Orde Baru dipandang buruk. Tapi, di era reformasi ini justru menurut saya sebenarnya tak lebih baik dari era Orde Baru, walau generasi Z menilai berbeda. Setelah 25 tahun era reformasi, kita saat ini justru menjadi bangsa yang kehilangan arah. Di awal era reformasi, pertanian sudah tak terurus. Harga pupuk makin mahal, irigasi makin tak terurus. Karena hal itulah, banyak orang yang menjual sawah yang masih produktif untuk dijadikan perumahan. Dampak dari banyaknya sawah yang jadi perumahan, sektor pertanian kita hancur. Di era SBY, ekonomi kita bisa dibilang carut-marut. Cobaan itu begitu berat, namun di era pemerintahan SBY ekonomi kita mulai stabil. Hanya saja, akibat banyaknya lahan pertanian jadi perumahan, arah pembangunan kita mulai berubah. Industri tidak, agraris tidak. Persaingan politik di era reformasi jauh lebih brutal daripada di era Orde Baru. Kini, setelah hampir 25 tahun reformasi, arah pembangunan kita makin mirip Orde Lama. Sejarah mungkin terulang. Apakah itu proyek mercusuar yang justru menimbulkan masalah besar? Mulai dampak kerugian banyak perusahaan BUMN yang membuat subkontraktor pada bangkrut, hutang yang menggunung, dan meningkatnya pengangguran serta angka kemiskinan masyarakat. Namun, bagusnya Pak Jokowi menurut survei lebih baik dari era SBY. Mungkin, kebanyakan masyarakat menilai dari perkembangan teknologi, kebebasan berpendapat, atau berbagai hal. Namun, saya melihat era sekarang adalah yang terburuk. Bagaimana menurut Anda? Kesimpulan, untuk masa yang akan datang, mungkin kita akan lebih sulit menghadapi tantangan karena rusaknya ekonomi bangsa akibat proyek-proyek mercusuar yang nyatanya justru meninggalkan banyak masalah. Sepertinya, pendapatan dari tambang bukan yang utama. Orientasi kita di dunia sebaiknya kita rubah. Tak perlu menjadi mercusuar dunia, yang terpenting kehidupan berbangsa kita adil dan makmur. Jika di era Orba, kehidupan kita makmur, namun keadilan kurang. Saat ini, keadilan kurang, makmur sama sekali tidak. Kita lihat negara yang PDB-nya paling besar. Negara mana? Amerika, China, Swiss, Hong Kong, Uni Emirat Arab, tidak. Negara yang pendapatannya paling besar di dunia masih ditempati Liechtenstein, Bermuda, ataupun Monaco. Bukankah itu bukan negara yang menonjol, tapi PDB-nya besar? Untuk pertahanan, Indonesia sudah begitu hebat. Angkatan perang kita sangat mumpuni. Hanya saja, terkadang antara politisi dengan rakyat tidak nyambung. Itulah penilaian saya mengapa Presiden Soeharto layak menjadi Presiden Republik Indonesia yang terbaik, karena beliau membangun negara ini pada arah yang jelas, juga tingkat ketelitiannya yang cermat, walau banyak kekurangannya yang diekspos di media sosial.